pertama dan terakhir. Hmm. Kalau tidak ada. Eh. Apakah menyampaikan fakta sejarah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk menyebarkan perpecahan di tengah umat yang meyakini sejarah yang berbeda? Bagaimana menyampaikan sejarah baginda Nabi yang sebenarnya tanpa terjerumus pada perpecahan di tengah umat? Itu jadi seperti ada beberapa asumsi yang menurut saya harus dijawab dulu sebelum kita menjawab pertanyaan itu. Pertama, harus dibedakan antara menyampaikan sejarah Nabi. Di situ ada anggapan bahwa kalau menyampaikan sejarah Nabi akan menimbulkan perpecahan dengan orang yang mempunyai sejarah yang berbeda. Kira-kira gitu. Ya. Saya kira saya meragukan bahwa itu menyampaikan sejarah yang berbeda itu akan menimbulkan perpecahan. Malah boleh jadi mendamaikan perpecahan yang selama ini. Saya teringat seorang ulama dari kalangan Ahlul Bait yang berdalil semuanya itu dari konsep sejarah Nabi menurut mereka. Jadi menurut kelompok ini. Tidak menurut dia, ini sejarah Nabi yang diambil. Nah, kalau itu disebut sejarah Nabi, karena yang saya sampaikan itu bukan sejarah Nabi tadi itu, tapi hadis-hadis Nabi. Bolehlah kita masukkan hadis Nabi itu sebagai sejarah. Tapi itu akan mengacaukan para peneliti. Dahulu, para ulama ahli fikih di kalangan ahlu sunnah melarang orang membaca sejarah. Kitab yang paling tidak bisa dipercaya adalah Al-Maghazi, katanya gitu. Kata para ahli fikih. Tapi anggap saja, seperti kata saudara, bahwa penyampaian hadis Nabi itu adalah penyampaian sejarah. Dan penyampaian sejarah tidak selalu atau tidak bakal menimbulkan perpecahan, kecuali kalau orang memang kemudian menutup dirinya dari pendapat sejarah atau pandangan sejarah yang berbeda. Tapi yang saya bicarakan tadi itu sebetulnya hadis. Jadi hadis itu yang disepakati kesohihannya. Misalnya tadi saya hanya mengutip hadis sahih Bukhari dan hadis sahih Muslim. Atau hadis-hadis yang lain tetapi yang diperkuat. Ada syawahid, kata hadis. Ada yang tabi', ada syahid, ada tabi' dari hadis-hadis yang lain yang lebih sahih. Saya kira kita memang ada kecenderungan orang yang tidak mau melihat cahaya. Jadi kalau cahaya itu diberikan, lalu matanya yang sakit itu terasa perih. Tapi kita harus, saya kira yang harus disembuhkan atau yang harus dihentikan bukan penyampaian sejarah-sejarah yang sahih, tapi yang harus disembuhkan adalah ketertutupan mata kita untuk membuka diri. Insya Allah pada waktu-waktu yang akan itu juga karena adanya satu kelompok. Saya terpaksa itu menyampaikan ini karena adanya satu kelompok yang menganggap bahwa madhab salaf adalah madhab yang selalu benar. La yaquluna illa sawaba. Yang tidak. Nah, saya ingin buktikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah bahwa apa yang dianggap asumsi itu tidak benar. Supaya kita juga, sekali lagi seperti saya katakan, mengikuti para Nahdiyin. Jadi hanya mengikuti masa lalu itu yang soleh saja. Al-Qadim, As-Soleh. Dan kalau mau mengikuti yang baru, mengikuti yang lebih soleh dari itu. Jadi, dan untuk itu kepaksa kita harus membuka kotak Pandora. Terima kasih katanya menurut Gusmis bahwa itu yang pertama kali mengucapkan itu adalah Syekh Muhammad Abduh, ulama Al-Azhar, murid Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, pembaharu Islam, pensarah Nahjul Balaghah. Menurut saya yang pertama di kalangan Ahlu Sunnah. Sarah Nahjul Balaghah. Saya punya di rumah itu Sarah Nahjul Balaghah yang pertama, karena perpustakaan kecil, itu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abduh.
Dan Syekh Muhammad Abduh adalah guru dari Sayyid Muhammad Rashid Ridho yang menulis kitab Al-Manar, tidak sampai selesai karena maut menjemputnya. Miftah itu NU Wismis, ya. Kalau saya Muhammadiyah, dan dulu di Muhammadiyah saya mengajarkan dari orang-orang Muhammadiyah juga bahwa kitab Al-Manar itu sampai ke pelabuhan Tuban dan kemudian dibaca oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang setelah itu kemudian mendirikan Muhammadiyah. Jadi Gusmis nyambung ini antara Nahjul Balaghah, Nahdlatul Ulama dengan Nahjul Balaghah dengan Muhammadiyah. Ya, terima kasih. Apakah kata ahdatsu dan bid'ah memiliki makna berbeda? Kalau berbeda, bagaimana memahaminya? Nah, ahdatsu dengan berbuat bid'ah itu sama. Itu tesis saya di sini. Dan saya punya dalil mengapa ahdatsu itu sama dengan berbuat bid'ah. Berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau menyebut iyyakum, misalnya hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan itu pembukaannya sering diikuti oleh para ulama, terutama dari sahabat-sahabat kita di seberang sana, yaitu Alhamdulillah, kemudian mayyahdillah fala mudillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Itu diambil dari hadis itu, pembukaan sabda Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, Inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadyu Muhammad. Yang membaca juga wa khairal huda Muhammad. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Kulla dolalatin finnar. Itu yang terkenal itu hadis itu. Beliau bersabda, jauhilah oleh kamu muhdatsatul umur. Dari kata ahdatsa itu. Jadi hal-hal yang diahdaskan. Perkara-perkara yang diada-adakan. Lalu Rasul tegaskan, iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang diada-adakan itu bid'ah. Jadi bid'ah menurut pemahaman Rasulullah itu sama dengan kata muhdatsa. Atau ibtada'a, membuat bid'ah, sama dengan kata ahdatsa. Pada waktu yang akan datang kita akan lihat bukan saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggunakan kata ahdatsa, ahdatsu, ahdatsna, ahdatstu sebagai berbuat bid'ah, tetapi juga para sahabat Nabi. Sebelum meninggal dunia, kata orang sering melihat dalam satu riwayat kerudung Siti Aisyah itu basah dengan air matanya. Dan beliau berkata, nanti kalau aku mati, katanya, jangan kuburkan aku di samping Nabi. Fa ini kata saya qad ahdatstu, karena aku sudah ahdatstu. Aku sudah membuat muhdatsa. Karena aku sudah membuat bid'ah, maka kata dafenkan kuburkan aku di Baqi. Walaupun sampai sekarang tidak ada orang yang tahu di sebelah mana di Baqi itu Aisyah dikuburkan. Karena kalau kuburan yang lain masih tampak jelas, atau mungkin karena diziarahi, seperti kuburan Ummul Banin masih ada di Baqi itu. Tapi kuburan Siti Aisyah tidak ada yang tahu, sama seperti tidak ada yang tahunya di mana kuburan Sayyidah Fatimah Zahra. Pengakuan dari Aisyah bahwa ia juga sudah, dan nanti kita akan bercerita bukan hanya Aisyah radhiyallahu anha, tetapi juga sahabat-sahabat yang lain yang menggunakan kata ahdatsa. Aisyah menggunakan kata ahdatstu. Kalau saudara juga tidak sampai kepada kitab itu, ada buku Siti Aisyah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul The Most Beautiful Wife. Itu apa? The Beautiful Wife. Yang saya ingat itu ada endorsement di belakangnya dari Marissa Haque tentang Siti Aisyah. Jadi riwayat Siti Aisyah dalam bahasa Indonesia, saya pergi ke toko buku sekarang, cari Aisyah, dan di situ pada halaman-halaman terakhir, pada saat terakhir diceritakan bahwa Aisyah
Bahkan hadisnya dalam bahasa Arab dikutipkan di situ ahdathtu.